beberapa waktu yang lalu saya itu ya berpikir-pikir sendiri ya. Lalu ternyata kok dapat ayatnya, baru dapat ini ya. Kan saya berpikir gini, duh, kok orang itu kok susah-susah gitu ya, menderita, sedih ya. Padahal kan apa ada yang salah gitu loh ya. Nah, Tuhan tuh lalu tadi ini barusan dapat saya, malah tercengang saya. Ya, dikatakan bahwa apa? Kemalangan orang benar itu banyak. Di Mazmur 34 ayat yang ke-19. Dikatakan kemalangan orang benar banyak. Berarti apa? Menjadi orang benar itu banyak malangnya loh. Kalau ini pakai bahasa Indonesia masa kini ya, banyaklah penderitaan orang baik. Ya, kalau bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan banyaklah penderitaan orang baik. Jadi nggak usah jadi orang baik ya, jadi nggak banyak penderitaannya gitu ya. Ya, di ayat itu lalu selanjutnya itu dikatakan apa? Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, tadi kita menyanyikan Tuhan yang memberikan kita kekuatan, ya kan? Dan di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-17 itu dikatakan, nah ini kuncinya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi lalu saya menarik kesimpulan sederhana. Jadi kalau kita itu merasa diri banyak kemalangan, banyak penderitaan, karena engkau dan saya adalah anak. Anaknya Tuhan, anaknya Bapa. Karena apa? Seorang anak akan dihajar, diberikan ganjaran. Kalau sebagai seorang anak itu akan dihajar, dikasih tahu mana yang baik, mana yang enggak baik, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Kalau bukan seorang anak, dijarno. Kalaupun dituturi sederhana, simple, ya kan? Dituturi sekali, baru ngono, ya wis, gak baru ngono, ya wis duduk urusanku. Ya kan? Tapi kalau kita sebagai seorang anak, Bapa itu akan menghajar kita. Hajaran ganjarannya itu melalui masalah, melalui kemalangan-kemalangan itu. Toh, nanti Tuhan yang akan melepaskan kita semua daripada semuanya itu. Ada kata-kata toh. Lucu. Nah, itu tato. Oh enggak. Nah, toh Tuhan yang akan melepaskan semuanya itu. Ya, jadi puji Tuhan. Kalau ayat ini nanti kalau dibawakan di hari Kamis di doa rumah sakit itu enggak cocok ya. Orang Malang dikasih ayat yang Malang kayak gini ya, bisa-bisa nanti diusir. Bukan ditanya dari gereja mana ya. Ya, oke, malam ini masih sama kita mau belajar mengenai seorang pahlawan. Nah, seorang pahlawan, kita tahu bahwa pahlawan itu ya kalau secara perfilman di dunia itu kalau lakon tuh menangnya carry,
Ya. Tetapi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan sampai kita itu kekerian. Karena apa? Sutradaranya itu Tuhan, Bapa itu sendiri. Ya. Kalau kita jadi sok pahlawan, kita pahlawan yang kekerian. Nah, jangan-jangan nanti akhirnya malah kita yang tertinggal. Sutradaranya bilang sudah selesai. Lakonnya carry. Munculnya carry. Nah, itu munculnya carry ketika apa? Ketika semuanya sudah terangkat. Loh. Nah, akhirnya jadi pahlawan yang kekerian. Akhirnya ngomong gini, kenapa? Kamu kok nggak ikut terangkat? Iya, karena Tuhan tuh mengangkat orang-orang yang baik. Diceritakan kebaikan Tuhan. Ya sudah nggak ada faedahnya. Ya. Oleh sebab itu, sekarang ini loh, masih ada kesempatan supaya kita ini untuk melakukan segala kebaikan, segala hal-hal yang harus kita kerjakan, yang sudah Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah siapkan. Dikatakan ladang sudah menguning. Ladang itu sudah menguning. Kita ini penuainya. Jangan sampai yang kita tuai itu adalah ilalangnya malah. Kita harus menuai gandum. Kita harus menuai berkat. Nah, oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, Tuhan itu mengatakan apa? Ketika dia berkhotbah di bukit dengan ucapan-ucapannya itu, di dalam sebuah hal, di perikop yang lain Tuhan mengatakan demikian. Kamu adalah terang dunia. Di Matius 5 ayat yang ke-14, Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, engkau dan saya, umat percaya adalah terang dunia. Kalau kamu mendapatkan berkat, berteranglah. Apa seperti itu? Enggak. Ketika kondisimu baik, jadilah terang. Ya enggak gitunya juga. Tuhan Yesus enggak ngomong kayak gitu. Tuhan Yesus malah ngomong sama orang-orang yang berkerumun itu, kamu adalah terang dunia. Sudah langsung ditunjuk orang-orang itu. Kamu adalah terang dunia. Di mana terang itu, dikatakan apa? Terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Maka dikatakan di lanjutannya di ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kenapa kita harus berterang? Karena Yesus adalah terang. Dia adalah sumber terangnya. Kita adalah terangnya. Yang dia adalah sumber, kita adalah pengikutnya yang akan memancarkan terang itu. Istilahnya memberikan terusan daripada terangnya itu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita adalah
terang bagi dunia ini. Bagi dunia di mana kita mau ditempatkan Tuhan. Yang paling terutama memang harus di keluarga. Jadilah terang di dalam keluargamu, di dalam lingkunganmu, pekerjaan, nggak ada yang sekolah, ya dimanapun, jadilah terang. Karena ini adalah pernyataan daripada Tuhan Yesus. Ini pernyataan, karena apa? Kamu adalah terang bagi dunia. Ketika kita sudah ditunjuk sebagai duta terang, wah, kita ini ditunjuk sebagai duta terang. Kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang menjadi terang. Ya, kita adalah kegelapan. Karena ketika lampu ini dimatikan, yang terjadi adalah gelap. Jadi kegelapan terjadi karena tidak ada terang. Ketika kegelapan itu boleh ada karena tidak ada terang. Ketika ini lampu dua ini dimatikan, ada satu titik di pojokan situ, maka ruangan ini nggak akan jadi gelap, paling nggak ada remang-remang. Ya. Lalu terangnya ini jangan berkedap-kedip. Kalau terang ini berkedap-kedip, jadinya lampu disco, lampu goyang, lampu kedip. Nah, sing salah motoku apa lampu nih ya? Nah, ya. Jadi ketika kita sudah ditunjuk sebagai duta terang, jadilah terang. Ketika kita menjadi duta terang, terang itu harus bercahaya di depan orang. Kalau terang itu bercahayanya di belakang orang, dia nggak akan bisa menuntun orang itu. Malah akan menggelapkan orang itu. Loh, kok bisa? Kok bisa? Tahu kenapa kok bisa? Ada yang tahu kenapa kok bisa malah menggelapkan orang itu? Kalau terangnya di belakang. Hah? Ya karena bayangannya sendiri. Cahayanya di belakang, yang terjadi di depannya apa? Bayangannya kan? Yang dia kelihatannya bayangannya. Remang-remang bayangan yang gelap itu. Tetapi kalau terangnya ada di depan, itu akan menerangi jalannya dan menerangi apa yang di depannya itu kelihatan jelas. Ya. Jadi kita ini adalah duta Bapa. Jadi kita adalah terangnya yang ajaib itu boleh menerangi setiap kehidupan kita. Bagaimana kita hidup boleh menjadi terang itu? Dijelaskan di dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat yang ke 12. Dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Tuhan itu melawat orang-orang yang mengolok-olok kita itu. Pada hari Tuhan melawat mereka. Ya.
Jadi dengan cara kita memiliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik itu dijelaskan di situ di bawah-bawahnya itu dengan kita adalah mentaati, tunduk kepada Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati sesama, mengasihi sesama, bahkan memberikan hormat kepada pemerintah. Ya, jadi dengan cara hidup yang baik itu adalah cara hidup kita yang tidak menyimpang daripada kebenaran. Terkadang karena hal-hal, karena kesesakan, tuh orang-orang itu akan menyimpang. Dan itu sedang boleh terjadi, Tuhan izinkan terjadi di hari-hari akhir ini. Hal-hal yang tadi dikatakan hal-hal kemalangan, kesesakan, itu boleh Tuhan izinkan. Karena apa? Karena Tuhan saat ini sedang menempa ya, mengayak. Nah, kalau ada beberapa banyak butiran beras ya di dalam tempayan, dikoyak-koyak, nah, yang bertahan itu yang jelek-jelek ya, enggak ya, yang jelek-jelek pasti mental-mental, kok bisa ya? Enteng. Ngerti ya, berarti itu aja orang ibu-ibu ya. Loh, kok ngerti iki sing lanang? Ya. Karena Tuhan saat ini sedang mengayak. Nah, Tuhan itu sedang bekerja untuk mengayak. Tuhan ini sedang di zaman-zaman ini ya ini. Bahkan kesesakan sekarang ini bukanlah kesesakan yang akan terjadi di masa-masa 3,5 tahun yang kesukaran besar itu. Ini masih awal. Ini belum kesukaran besar itu. Percaya, orang-orang pilihan, anak-anak yang percaya, tidak akan. Ini bukan karena ini memang yang tercatat. Karena orang-orang percaya tidak akan merasakan, tidak akan diizinkan untuk menerima kesukaran besar itu. Karena sebelumnya itu akan terjadi pengangkatan. Karena apa? Ketika waktu itu boleh terjadi, sudah tidak ada lagi gereja Tuhan. Gereja bukan buildingnya, tetapi umatnya ini loh, nggak ada sudah. Mungkin si A itu akan tinggal, yang sering ke gereja si A itu mungkin bisa tinggal. Yang sudah ngerti firman, ya kayak orang-orang Farisi, ahli Taurat itu. Ngerti firman, tahu firman, itu juga akan ditinggal. Ya kan? Itu nanti, itu mereka akan boleh menikmati kesengsaraan besar 3,5 tahun. Kengerian, kedahsyatan, kemalangan yang dahsyat, yang belum pernah terjadi. Kalau saat ini, kemalangan yang boleh terjadi saat ini sudah terjadi. Bahkan di zamannya nenek moyang itu sudah terjadi kemalangan-kemalangan seperti ini. Kemalangan saldo berkurang, ya. Kemalangan sakit penyakit, kemalangan difitnah, kemalangan gak ono kerjaan, kemalangan, banyak kemalangan saat ini nih sudah ada, dan ini belum dikatakan apa? Nanti kelak itu kedahsyatannya itu yang belum pernah ada. Memang enggak mudah,
Di dalam ketika kita mengalami keterhimpitan, ketersesakan, kita supaya mau untuk berbuat baik itu berat. Apalagi ya bapak-bapak ini ya susah. Karena bapak-bapak ini pakai otak. Kalau ibu-ibu nggak pakai otak. Maaf. Bukan berarti ibu-ibu nggak ada. Pakainya hati. Wah. Ya. Teh pahit. Teh empedu. Bukan teh lagi, minumnya empedu ya. Ya. Kalau mungkin kita kaum Adam itu nggak bisa ini, hitung-hitungannya wis nggak masuk. Ya. Tapi kan bersyukur ada apa? Nolong. Ya. Makanya Tuhan ciptakan penolong. Kalau Tuhan menciptakan sama-sama Adamnya, ya, otak ketemu otak. Bukan menolong, tapi malah dipentung, ya kan? Cocok bayang nasi aneh. Ya. Karena puji Tuhan, Tuhan ciptakan penolong. Bukan Tuhan menciptakan pentungannya. Nah, jadi ketika kita dalam kesesakan, keterhimpitan, tetap berusaha. Ya, kalau saya sebagai manusia untuk boleh mensederhanakan firman ini, tetaplah berusaha untuk memberikan terang. Walaupun sebetulnya Tuhan Yesus gak mengatakan demikian. Tuhan Yesus lebih vulgar ya. Kamu adalah terang. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia bukan masa kini, tapi dimasakkan di yang saya utarakan, kamu adalah terang dengan usaha, berusahalah untuk tetap menjadi terang. Ya. Dengan segala kondisi yang ada, milikilah cara hidup yang baik dengan tetap memberikan segala hormat, kasih, takut akan Tuhan. Ya. Biarlah ketika kita ini melakukan hal-hal itu bukan untuk kita. Ya, tadi dikatakan apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan engkau. Ya? Enggak ya? Memuliakan engkau yang sudah berbuat baik. Enggak ya? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kita berbuat baik, kita jangan mencari untuk nama baik kita. Biarlah itu ketika kita berbuat baik, dikatakan, dan itu supaya apa? Upah kita tidak berkurang di sorga. Upah kita itu nanti besar di sorga. Upah kita kalau sudah kebanjiran di sorga, maka akan meluber ke dunia ini. Ini kata Gary. Kalau di Alkitab. Ya, surga tetap menampung jerih lelah kita. Surga tetap menampung kebaikan kita. Kita mendapatkan hal-hal yang baik pula. Itu bukan upah kita. Wah, ini loh. Ini hikmat. Ini saya baru, ini loh nggak ada catatan, ini karena mendadak tadi ya. Ya.
Makanya sodoan ya. Tapi ngomong apa lali? Oh, tambah bingung aku. Jadi gini, kita ini, upah kita itu besar di surga. Kalau kita melakukan hal-hal baik, lalu kita serasa mendapatkan pertolongan, itu bukan karena upah kita. Jangan mau itu dianggap upahmu. Jangan pernah itu anggap itu upahmu, untuk karena kita sudah berbuat baik. Terlalu kecil upahmu. Kalau kita sudah memberikan 100 misalnya, terus di lain waktu saya dapatkan 10.000. Kekecilan. Ya. Karena firman mengatakan upahmu besar di surga. Jangan mau kasih 100 terimanya 10.000, jangan mau. Masih terlalu kecil. 100 dapatnya 1 juta pun masih terlalu kecil. Upah di surga itu kan besar. Tidak ternilai. Kekal. Apa Inggrisnya? Everlasting. Ya, itu adalah, that's everlasting. It is everlasting. Eternal. Mana ya? Ya. Jadi jangan mau. Ketika kita dapatkan 100, kita memberikan 100 kebaikan, kita terimanya 10.000, itu adalah pertolongan Tuhan. Tadi Mazmur sudah dikatakan kan? Toh Tuhan yang akan memberikan kita melewati semuanya itu. Toh Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Ya. Biarlah kita boleh menerima upah yang besar di surga. Kalau kita terimanya masih di bumi ini, itu bukan upah kita yang sejati. Percaya bahwa engkau dan saya akan menerima bagian yang kekal, yang tidak dapat dicuri. Nah, itu penting. Yang tidak berkarat, yang ngengat tidak ada. Kalau kita memberi 100 terimanya 1 juta, gampang dicuri. Ya, bisa dicuri. Itu 1 juta, dicuri anak, dicuri sing liyane ono bocore. Ya. Dijopo ilalang-ilalang. Ya. Tapi kalau upah kita di surga, itu kekal adanya. Gak bisa dicuri. Gak ternilai adanya. Tetaplah menjadi terang. Tetaplah bersinar. Tetaplah glowing. Ya. Ya, glowing ya. Bercahaya. Hai ladies. Lalu gentleman-nya tetap glowing juga. Ya. Tetaplah bersinar, bercahaya. Walaupun kondisi walaupun terhimpit, terdesak sekalipun, Tuhan memperhatikan umatnya. Dan percaya bahwa kesesakan yang boleh terjadi saat ini bukanlah kesesakan yang akan menimpa bangsa dunia ini. Karena bangsa ini akan digoncang sekali lagi untuk menyatakan anaknya yang tunggal boleh dinyatakan atas dunia ini. Dengan kita boleh memiliki cara hidup yang berkenan, cara hidup yang baik, cara hidup yang hormat, cara hidup yang penuh kasih. Kita boleh belajar untuk terus memberikan hidup kita untuk terus bercahaya
bagaikan terang matahari yang boleh bersinar, yang hangat, yang humble, yang bersahabat. Bukan panas, yang cahaya yang terik, yang membangkitkan amarah, yang membangkitkan emosi, yang membangkitkan hal-hal yang negatif. Biarlah firman kebenaran malam ini boleh menjadikan kita kekuatan dalam kita boleh menghadapi hari-hari ke depan.